Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin membahas UAS kami, Internet of Things, mengenai sistem pemantauan lingkungan terintegrasi berbasis IoT. Boleh next slide-nya? Oke, jadi di sini ada saya sendiri, Sultan Dafarafi dengan NIM 2410511061. Lalu di sini ada rekan saya, Santo Pasca Siringo-Ringo dengan NIM 2410511047. Lalu ada rekan saya, Raden Mas Said Barik 2410511057. Ada juga Muhammad Rian Afandi 2410511062. Dan juga Fatir Ryan Arafa 2410511063. Boleh slide selanjutnya? Oke, jadi di sini ada latar belakang. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kelompok kami dalam mengangkat proyek Smart Agri-City. Berawal dari permasalahan yang masih sering ditemui di bidang pertanian, terutama dalam proses pemantauan lahan yang masih dilakukan secara manual. Yang pertama, sebagian besar proses pertanian di Indonesia masih dilakukan secara manual, sehingga pemantauan kondisi lahan, penyiraman, pemupukan, dan deteksi hama belum optimal. Kedua, pemanfaatan Internet of Things memungkinkan kondisi lahan seperti suhu, kelembapan tanah, pH, dan curah hujan dipantau secara real time melalui sensor. Ketiga, data dari sensor kemudian diolah menggunakan mesin learning untuk menghasilkan prediksi hasil panen, mendeteksi hama atau penyakit lebih awal, serta memberikan rekomendasi irigasi secara otomatis. Smart Agri-City mengintegrasikan IoT, MQTT, API Gateway, AI, dan dashboard monitoring sehingga proses pemantauan dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Kelima, proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan, mengurangi resiko kerugian akibat hama maupun kekeringan, serta membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Boleh slide selanjutnya? Oke, jadi di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa permasalahan yang ingin kami selesaikan melalui proyek ini. Contohnya yang pertama, bagaimana membangun sistem pemantauan lahan pertanian secara real time menggunakan sensor IoT. Bagaimana menerapkan machine learning untuk memprediksi hasil panen. Bagaimana mendeteksi hama dan penyakit tanaman secara otomatis. Bagaimana mengotomatisasi sistem irigasi berdasarkan kondisi lahan. Serta bagaimana mengintegrasikan seluruh sistem mulai dari sensor hingga dashboard monitoring. Boleh slide selanjutnya? Oke, batasan masalah. Agar pembahasan proyek ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, kami menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut. 1. Sistem difokuskan pada tanaman padi. 2. Sensor yang digunakan meliputi suhu, kelembapan udara dan tanah, pH, curah hujan, suhu daun, klorofil, dan intensitas cahaya. Ketiga, deteksi penyakit dibatasi pada sehat, wereng, bles, cungro, dan layu fusarium. Ketiga, komunikasi data menggunakan MQTT, sedangkan API menggunakan Fast API. Keempat, dashboard monitoring merupakan Grafana atau Node-RED. Keenam, data cuaca berasal dari API eksternal sebagai pendukung modul irigasi. Ketujuh, pengujian masih pada tahap prototipe. Oke, tujuan proyek. Setelah menentukan rumusan dan batasan masalahnya, berikut merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan proyek Smart Agri-City. Yaitu, yang pertama, membangun sistem monitoring lahan berbasis IoT secara real time. Kedua, mengembangkan model machine learning untuk prediksi hasil panen. Ketiga, membuat sistem deteksi hama dan penyakit tanaman secara otomatis. Keempat, mengembangkan sistem irigasi otomatis berdasarkan kondisi lahan. Kelima, mengintegrasikan seluruh komponen dari sensor hingga dashboard. Dan yang terakhir, menunjukkan penerapan IoT dan machine learning untuk membantu pengambilan keputusan di bidang pertanian. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya selanjutnya akan menjelaskan, di sini ada penjelasan untuk konsep IoT ini. Internet of Things atau IoT merupakan paradigma teknologi yang menghubungkan perangkat fisik dengan jaringan internet sehingga memungkinkan pertukaran data secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manusia secara langsung. Dalam konteks pertanian presisi, IoT memungkinkan petani untuk memperoleh informasi kondisi lahan secara real time tanpa harus hadir secara fisik di lokasi. Parameter lingkungan seperti suhu udara, kelembapan tanah, intensitas cahaya, curah hujan, pH tanah, dan kandungan klorofil dapat dipantau secara kontinu dan dikirimkan ke sistem pusat untuk dianalisis. Proyek Smart Agri-City yang dikembangkan ini mengadopsi arsitektur IoT berbasis simulasi virtual, di mana data sensor yang dihasilkan oleh script generator sintetis dan dikomunikasikan menggunakan protokol MQTT melalui protokol IoT. Pendekatan simulasi ini memungkinkan pengujian seluruh alur sistem secara komprehensif tanpa memerlukan perangkat fisik, sehingga validasi logika sistem dapat dilakukan dalam lingkungan terkontrol sebelum implementasi di lahan nyata. Next. Selanjutnya di sini ada teori sensor atau aktuator yang digunakan.
Sensor merupakan komponen elektronik yang berfungsi mengukur kerusakan fisik dari lingkungan dan mengonversinya menjadi sinyal elektrik yang dapat dibaca oleh sistem komputer. Aktuator sebaliknya merupakan komponen yang mengonversi sinyal elektrik menjadi aksi fisik sebagai respons terhadap kebutuhan sistem. Dalam konteks sistem pemantauan pertanian berbasis IoT, pemilihan jenis sensor yang sangat krusial karena operasi data sensor secara langsung menentukan kualitas prediksi yang dihasilkan oleh model mesin learning. Proyek ini menggunakan 7 jenis sensor utama yang dipilih berdasarkan relevasinya terhadap kebutuhan pemantauan tanaman padi. Yaitu yang pertama di sini ada sensor DHT22, ini untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. DHT22 ini atau juga dikenal sebagai M2302 adalah sensor digital yang mampu mengukur suhu udara dalam rentang -40 derajat hingga 80 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Berbeda kelembapan relatif udara dalam rentang 0% hingga 100% akan dengan akurasi kurang lebih 2% akan. Selanjutnya ada sensor kedua itu sensor L69 untuk mengukur kelembapan tanah. Ya, L69-nya adalah sensor resistif pengukur kelembapan tanah yang bekerja berdasarkan prinsip konduktivitas listrik tanah. Jika kadar kelembapan tanah meningkat, konduktivitas listrik tanah meningkat sehingga resistansi yang terdapat menurun. Sensor ini terdiri atas 2 elektroda yang ditancapkan ke dalam tanah dan menghasilkan output berupa nilai analog yang kemudian dikonversi menjadi persentase kelembapan oleh ADC microcontroller. Yang selanjutnya ada sensor yang ketiga itu menggunakan rain gauge atau curah hujan. Rain gauge ini atau penangkap hujan adalah instrumen pengukur curah hujan yang menggunakan mekanisme tipik bucket untuk mencatat volume air hujan secara kumulatif. Setiap kali yang berkecil dalam hajar penuh, biasanya 0,2 mm atau 0,5 mm paling kecil, gambar tersebut akan miring dan memicu sakarit yang mengeluarkan sinyal pulsa digital. Yang keempat ada, oke, next. Ini ada kan? Oke, ini ada sensor infrared atau suhu daun. Sensor infrared menggunakan seperti MNX 9014 membuat seluruh permukaan daun tanaman berdasarkan prinsip radiasi thermal. Setiap benda memancarkan radiasi elektromagnetik yang berbanding lurus dengan suhu sesuai hukum setiawan Boltzmann. Lalu ada sensor klorofil optik. Sensor klorofil optik membuat amungan klorofil pada daun tanaman menggunakan teknik refleksi atau refleksi cahaya. Sensor ini memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, umumnya pada spektrum merah 660 nm dan infrared dekat 900 nm ke permukaan daun. Kemudian membuat intensitas cahaya yang pelan-pelan atau digariskan. Yang terakhir itu ada sensor LDR atau BH1750 untuk mengukur intensitas cahaya. BH1750 adalah sensor cahaya ambien digital yang mengukur intensitas cahaya dalam satuan lux menggunakan fotodioda dengan antar muka. I2C atau sensor ini mampu mengukur intensitas cahaya dalam rentang 1 hingga 65.535 lux dengan resolusi 1 lux, menjadikannya cocok untuk aplikasi pertanian di mana pengukuran intensitas radiasi matahari yang akurat sangat diperlukan. Selanjutnya, perancangan arsitektur sistem. Sistem Smart Agri-City mengintegrasikan 5 lapisan fungsional, mulai dari akuisisi data sensor melalui protokol MQTT hingga visualisasi dashboard yang menggunakan arsitektur berlapis yang didukung oleh API Gateway untuk menghubungkan data lapangan dengan intervensi kecerdasan buatan. Sistem ini menjalankan 3 modul prediksi secara paralel, yaitu estimasi panen, deteksi hama, dan penyakit, serta otomatisasi irigasi dengan memanfaatkan input sensorik spesifik dan parameter agronomis untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang presisi. Seluruh komponen sistem diimplementasikan dalam ekosistem Docker Compose, di mana setiap layanan beroperasi sebagai kontainer terpisah yang saling terhubung dalam jaringan virtual internal. Pendekatan kontainerisasi ini tidak hanya memastikan konsistensi lingkungan eksekusi di berbagai platform, tetapi juga memberikan skalabilitas tinggi serta kemudahan dalam proses replikasi infrastruktur di lokasi yang berbeda. Selanjutnya, ini ada diagram blok dari strukturnya. Yang pertama, ada lapisan pertama yaitu akuisisi data sensor, yaitu ada DHT22, YL69, rain gauge, infrared atau klorofil, dan pH atau BH1750. Yang lapisan kedua ada MQTT broker, yaitu ada Rabbit MQ atau Mosquito port 1883 dan Docker container. Lapisan ketiga ada API gateway, yaitu ada Fast API port 5000, predict atau yield, predict pest, dan predict irrigation. Terus selanjutnya lapisan keempat ada engine model AI, yaitu adalah modul estimasi panen, modul deteksi hama, dan modul irigasi otomatis. Dan yang terakhir ada lapisan kelima yaitu dashboard real time, yaitu Grafana atau Node-RED dan visualisasi metrik dan rekomendasi AI. Selanjutnya ada flowchart. Aplikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu alur sistem utama dan alur kerja masing-masing modul. Yang pertama alur sistem utama, dimulai dari mulai, terus selanjutnya sensor mengumpulkan data lapangan, lalu publish data via MQTT. Lalu apakah data diterima oleh API? Kalau tidak, maka sensor mengumpulkan data lapangan, dan jika data diterima oleh API, lanjut ke pre-processing dan future engineering. Selanjutnya ada intervensi 3 modul AI secara paralel, yaitu estimasi panen, deteksi hama, irigasi otomasi. Selanjutnya Prometheus Script atau Matrix, selanjutnya dashboard Grafana atau Node-RED, dan selesai. Yang kedua ada alur kerja masing-masing modul, yaitu inputnya ada soil moisture dan air temperature. Yang pertama, jika soil moisture kurang dari 30%, maka statusnya tidak perlu. Dan jika iya, lanjut ke rain forecast itu lebih dari
5 mm. Kalau iya, maka tunda irigasi. Kalau tidak, maka hitung volume air menggunakan liter. Selanjutnya, soil moisture lebih dari 20%. Jika tidak, maka status segera, dan jika iya, lanjut ke status kritis dengan pompa on. Dan yang terakhir adalah kirim output ke API gateway menuju dashboard. Satu, Oke, Micha. saya akan lanjutkan ke analisis data. Berdasarkan hasil simulasi yang dijalankan melalui script generate data.python, sistem berhasil menghasilkan aliran data sensor secara kontinu yang mempresentasikan kondisi lahan padi pada berbagai fase pertumbuhan. Data series ini mencakup 7 parameter utama: suhu udara, kelembapan udara, kelembapan tanah, curah hujan, suhu daun, pH tanah, kandungan klorofil, dan intensitas cahaya, yang dikirimkan secara periodik melalui protokol MQTT ke broker RabbitMQ, kemudian diteruskan ke API Gateway plus API untuk diproses oleh modul Random Forest dan Gradient Boosting. Selanjutnya, next. Kendala dan solusi. Selama proses pengembangan, tim mengidentifikasi beberapa kendala utama beserta solusi yang diterapkan. Satu, keterbatasan perangkat keras fisik. Kendala, proyek ini tidak memiliki akses ke sensor fisik dan lahan pertanian nyata untuk pengujian langsung. Solusinya, tim harus membangun simulator data, generate.adata.pm yang menghasilkan data sintesis menyerupai karakteristik sensor asli di HTT22, YL69, RAN, GAUSS, dan lain-lain. Sehingga seluruh alur sistem tetap dapat divalidasi secara logis dan fungsional. Kedua, keterlambatan pemuatan model mesin learning saat startup. Kendalanya, proses pembuatan berkas agreements.pkl yang berukuran cukup besar berpotensi memperlambat waktu startup kontainer API Gateway. Solusinya diimplementasikan mekanisme pembuatan model secara asinkronus menggunakan threading pada fungsi lifespan dengan batas waktu tunggu maksimum 30 detik agar startup kontainer tidak terblokir. Yang ketiga, konsistensi lingkungan pengembangan antar anggota tim. Kendalanya, perbedaan konfigurasi sistem operasi dan repetisi antar komputer anggota tim berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam menjalankan sistem. Solusinya, seluruh komponen seperti simulator IT, broker RabbitMQ, API, Gateway IML, dashboard dikemas dalam kontainer Docker dan diorkestrasi melalui Docker Compose sehingga lingkungan eksekusi menjadi konsisten dan mudah direplikasi oleh seluruh anggota tim. Next. Yang terakhir, ringkasan hasil. Berdasarkan keseluruhan proses perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Satu, sistem Smart AgriCity berhasil dibangun sebagai prototipe sistem pemantauan lingkungan pertanian berbasis IT yang mengintegrasikan 7 jenis sensor simulasi, protokol MQTT, broker RabbitMQ, API Gateway Fast API, serta dashboard monitoring berbasis Grafana atau Node-RED. Dua model machine learning berbasis random forest dan gradient boosting berhasil diaplikasikan untuk 3 fungsi utama, yaitu prediksi hasil panen, deteksi hama dan penyakit tanaman padi, serta rekomendasi irigasi otomatis dengan output yang relevan secara agronomis atau kategori tinggi, normal, rendah, klasifikasi 5 kondisi kesehatan tanaman dan status urgensi irigasi. Yang ketiga, sistem berbasis kontainerisasi Docker Compose terbukti menggunakan pengelolaan, replikasi, dan pengujian seluruh komponen sistem secara terisolasi dan konsisten. Keempat, pengujian otomatis menggunakan PyTest dan HTTPX menunjukkan bahwa API Gateway memiliki ketahanan yang baik terhadap skenario input normal maupun abnormal. Dengan seluruh 6 skenario, pengujian berhasil dilalui. Yang kelima, meskipun seluruh tujuan proyek pada tahap prototipe tercapai, sistem ini masih terbatas pada lingkungan simulasi dan belum diuji pada implementasi nyata di lahan pertanian, sesuai dengan batasan masalah yang telah ditetapkan. Oke, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin melanjutkan ke sesi demo simulatif. Di sini saya akan menjalankan di terminal Fast API port 5000. Dan seperti terlihat pada terminal, seluruh model biner berekstensi .pkl berhasil dimod langsung ke memori saat startup. Kita juga dapat mensalin link HTTP di atas, memasukkannya ke dalam web browser dengan /docs di akhir, dan dapat melihat Swagger UI dashboard. Sistem otomatis mengkonfigurasi Swagger UI dashboard ini. Ini adalah portal monitoring real-time kita untuk memvalidasi performa 3 modul cerdas kita, yaitu Yield Predictor, Predict Yield, lalu Pest, Predict Pest, dan juga Predict Irrigation. Dan terakhir, untuk membuktikan bahwa sistem kita itu reliable atau bisa diandalkan, saya mengeksekusi automated testing menggunakan PyTest. Di sini kita bisa lihat bersama collected 6 items, berarti seluruh 6 skenario uji sistem, uji integrasinya lolos dengan
100% dan juga dengan capaian kode coverage sebesar 88%. Yang membuktikan bahwa arsitektur backend ini sepenuhnya robust, stabil, dan siap dipakai di lingkungan produksi. Sekian dari demo simulatif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.